Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai short test pad atau lintasan terpendek. Materi ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh dosen Ibu Naim Rahmawati Eskom MT dari Universitas Negeri Surabaya. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 3 dari kelas PTI 2020A. Yang pertama ada Fadiatul Muktasidah dengan NIM 009. Kemudian ada Rizky Husna Madayanti dengan NIM 013. Kemudian ada Ramdan Bahtiar Ibrahim dengan NIM 023. Kemudian ada saya sendiri, Mirna Milasari dengan NIM 043. Untuk topik pembahasan kali ini, yang pertama ada konsep dasar graf, yang kedua ada short test pad, yang ketiga ada algoritma greedy, algoritma Dijkstra, dan algoritma Billman-Ford. Next. Konsep dasar graf. Teori graf merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh permasalahan yang diselesaikan dengan menggunakan teori graf adalah lintasan terpendek atau short test pad. Short test pad dapat dibentuk sebagai graf yang digambarkan dengan titik dan garis. Garis yang menghubungkan titik pada graf disebut titik. Perkembangan teori graf tidak terlepas dari permasalahan yang harus dipecahkan. Bahkan seringkali sebuah teori lahir dari suatu permasalahan sederhana yang selanjutnya berkembang dengan pesat menjadi teori yang mapan. Selanjutnya ada representasi graf. Terdapat dua cara untuk menyimpan infograf, yaitu dengan menggunakan adsensi untuk matriks dan adsensi list. Kedua representasi tadi bisa diaplikasikan untuk undirected graph serta directed graph. Representasi graf menggunakan adsensi list umumnya banyak dipergunakan untuk merepresentasikan sparse graph. Representasi adsensi list asal sebuah graf G, V atau I, terdiri asal sebuah array sepanjang mutlak V atau sejumlah vertex di mana elemen yang berasal dari array edge merupakan sebuah adjacency list. Lintasan terpendek short test pad. Lintasan terpendek merupakan salah satu masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan graf. Jika diberikan sebuah graf berbobot, lintasan terpendek yaitu bagaimana kita mencari sebuah jalur pada graf yang meminimumkan jumlah bobot sisi pembentuk jalur tersebut. Sebuah struktur graf bisa dikembangkan dengan memberi bobot pada setiap edge. Contohnya, jika suatu graf melambangkan jaringan jalan, maka bobotnya bisa berarti panjang jalan maupun batas kecepatan tertinggi pada jalan tertentu. Macam persoalan lintasan terpendek antara lain, yang pertama ada lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu atau a pair shortest path. Yang kedua ada lintasan terpendek antara semua pasangan simpul atau all pairs shortest path. Yang ketiga ada lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain atau single source shortest path. Yang terakhir ada lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu atau intermediate shortest path. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Algoritma greedy. Algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah demi langkah. Pada setiap langkah dilakukan dengan cara mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh saat itu dan berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan mencapai optimum global.
Pada kebanyakan kasus, algoritma greedy tidak akan menghasilkan solusi paling optimal. Begitupun algoritma greedy biasanya memberikan solusi yang mendekati nilai optimum dalam waktu yang cukup cepat. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Pencarian lintasan terpendek memakai fungsi seleksi, berguna untuk menentukan jalan tersingkat menuju ke tempat, sehingga dapat sampai tepat waktu menuju tempat tujuan. Hasil analisis berdasarkan bobot-bobot yang berbeda menunjukkan bahwa semakin banyak bobot diberikan, semakin akurat pula data yang dihasilkan, hingga menghasilkan waktu yang efisien. Kekurangannya pada pemilihan fungsi seleksi mungkin pendapat beberapa fungsi berbeda, sehingga harus memilih dengan tepat jika ingin algoritma berjalan dengan tepat dan menghasilkan solusi yang optimum. Karenanya, sebagian masalah algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang optimum. Langkah-langkah menentukan lintasan terpendek algoritma greedy. Yang pertama, menentukan titik awal dan titik tujuan, misalnya titik awal A. 2. Periksa semua sisi yang langsung bersisian dengan titik A. 3. Pilih sisi yang bobotnya terkecil. Sisi ini menjadi lintasan terpendek pertama, sebut saja L1. Keempat, tentukan lintasan terpendek kedua dengan cara berikut. A. Hitung DI dengan panjang L1 plus bobot sisi dari simpul akhir dari L1 ke simpul I yang lain. B. Pilih DI yang terkecil. C. Bandingkan DI dengan bobot sisi A dan I. Jika bobot sisi A dan I lebih kecil daripada DI, maka L2 sama dengan L1 U atau sisi dari simpul akhir LI ke simpul I. D. Dengan cara yang sama, ulangi langkah 2 untuk menentukan lintasan terpendek berikutnya. Contoh penerapan greedy di dalam penukaran uang. Koin 5, 3, 4, dan 1. Uang yang ditukar sama dengan 9. Solusi greedy 9 sama dengan 4 plus 3 plus 1 plus 1, yaitu ada 4 koin, tidak optimal. Solusi optimalnya adalah 9 sama dengan 5 tambah 4, yaitu 2 koin. Koin 10, 7, dan 1. Uang yang ditukar 12. Solusi greedy 12 sama dengan 7 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Yaitu 6 koin. Solusi optimalnya 12 sama dengan 10 plus 1 plus 1. Hanya 3 koin. Koin 15, 10, dan 1. Uang yang ditukar 30. Solusi greedy 30 sama dengan 15 plus 10 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, yaitu 7 koin. Solusi optimalnya 30 sama dengan 15 plus 15, yaitu terdapat 2 koin. Penyelesaian dengan exhaustive search. Terdapat 2N kemungkinan solusi. Nilai X sama dengan X1, X2 hingga Xn. 1. Untuk mengevaluasi fungsi objektif ON. 2. Kompleksitas algoritma exhaustive search seluruhnya ON kali 2N. Penyelesaian dengan algoritma greedy, strategi greedy. Pada setiap langkah, pilih koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Contoh permasalahan. Kita akan mencari jalur terpendek dari titik kuning ke titik biru. Langkah yang pertama yaitu pilih awal algoritma adalah A, karena A lebih pendek daripada D. Pilihan selanjutnya hanya satu, sehingga tidak ada pilihan lain selain B. Lalu ke C, ke tujuan akhir, maka jaraknya adalah 10,5. Padahal jika menggunakan jalur satu lagi sebesar 7, di sanalah kelemahan algoritma ini, dengan tidak pernah mundur ke tempat awal untuk mencari jalan alternatif. Namun algoritma ini cepat dalam menyelesaikan pencarian lintasan tercepat. Selanjutnya, algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra sesuai dengan penemunya yaitu Edgar Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek atau shortest path problem untuk sebuah graf berarah atau directed graph. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi pada langkah ke N, setidaknya ada N node yang sudah kita ketahui jalur terpendeknya. Deskripsi matematis untuk grafik dapat diwakili oleh G sama dengan V, E.
yang berarti sebuah grafik didefinisikan untuk suatu set simpul dan koleksi edge. Selanjutnya, langkah-langkah menentukan lintasan terpendek algoritma Dijkstra. Yang pertama, pilih titik dengan bobot yang terendah dari titik yang belum terpilih. Diinisialisasikan dengan 0. Dan yang sudah terpilih diinisialisasikan dengan 1. Yang kedua, bentuk tabel yang terdiri dari titik, status, bobot, dan predesesor. Lengkapi kolom bobot yang diperoleh dari jarak titik sumber ke semua titik yang langsung terhubung dengan titik sumber tersebut. Jika titik sumber ditemukan, tetapkan sebagai titik terpilih dengan label permanen dan perbarui titik yang langsung terhubung. Yang keempat, tentukan titik sementara yang terhubung pada titik yang sudah terpilih sebelumnya dan merupakan bobot terkecil dilihat dari tabel dan tentukan sebagai titik terpilih berikutnya. Yang terakhir, lihat apakah titik yang terpilih tersebut adalah titik tujuan. Jika iya, kumpulan titik terpilih adalah atau predesesor merupakan rangkaian yang menunjukkan lintasan terpendek. Begitu seterusnya sampai titik terpilih. Contoh permasalahan. Dari graf di atas, tentukan lintasan terpendek dari titik A ke titik F. Dengan menggunakan program, diperoleh lintasan terpendek dari titik A ke titik F sebagai berikut. Diperoleh lintasan terpendek yaitu AEDF dengan bobot total sebesar 22. Mencari lintasan terpendek dari simpul A ke simpul lain. Langkah 0 inisialisasi si 0 dan DI sama dengan MAI untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Langkah 1, isi SA dengan 1, karena simpul A adalah simpul asal lintasan terpendek, jadi sudah pasti terpilih. Yang kedua, isi DA dengan Y, tidak ada lintasan terpendek dari simpul A ke A. Langkah kedua, 3, dan seterusnya, cari J demikian sehingga SJ sama dengan 0 dan DJ sama dengan min D1, D2, sampai DN. Isi SJ dengan 1, perbarui D1, perbarui DI untuk I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya dengan DI baru, dan min DI lama, DJ, plus MJI. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Husna. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Fadiatul, itu tentang algoritma Bellman-Ford. Algoritma Bellman-Ford merupakan algoritma untuk mencari shortest path dengan menghitung jarak terpendek pada sebuah graf berbobot, atau menghitung semua jarak terpendek yang berawal dari satu titik node. Jadi, algoritma Bellman-Ford menghitung jarak terpendek, yaitu dari satu sumber pada sebuah graf berbobot. Maksud dari sumber tunggal ialah bahwa algoritma menghitung semua jarak terpendek yang berawal dari satu titik. Di samping itu, algoritma ini menggunakan DU sebagai batas atas dengan jarak D, U, V, U dan V dari U ke V. Next. Langkah-langkah menentukan lintasan terpendek algoritma Bellman-Ford. Yang pertama yaitu tentukan vertex source dan daftar seluruh vertex maupun edge. Yang kedua, assign nilai untuk distance dari vertex source sama dengan 0 dan yang lain infinite. Yang ketiga yaitu mulailah iterasi terhadap semua vertex yang dimulai dari vertex source. Yang keempat, untuk menentukan distance dari semua vertex yang berhubungan dengan vertex source dengan formula seperti berikut ini. U sama dengan vertex asal, V sama dengan vertex tujuan, UV sama dengan edge yang menghubungkan U dan V. Jika distance V lebih kecil dari distance U plus width UV, maka distance
maka distance V diisi dengan distance U plus weight UV. Lakukanlah hingga semua vertex terjelajahi. Yang kelima itu untuk mengecek apakah ada negatif cycle dalam graf tersebut, yaitu lakukan iterasi untuk semua edge yang ada. Kemudian lakukan pengecekan seperti di bawah ini. Untuk semua edge UV, jika ada distance vertex U plus weight edge UV kurang dari distance vertex V, maka sudah jelas bahwa graf tersebut memiliki negatif cycle. Next. Kompleksitas algoritma Bellman-Ford. Yang pertama yaitu tahap inisialisasi mempunyai kompleksitas OV. Maksudnya bahwa jika N banyaknya titik, maka inisialisasi dilakukan sebanyak N dengan titik asal 0, dilakukan 1 kali dan titik yang lainnya atau N1. Yang kedua itu tahap kedua, yaitu melakukan pencarian jalur atau jalan terpendek terhadap suatu titik S, mempunyai kompleksitas O yaitu V dan E. Hal ini karena perulangan untuk tahap pencarian ada 2 kali, perulangan pertama sebanyak OE, selanjutnya OE diulang sebanyak OV, jadi totalnya adalah O kali V kali E. Yang ketiga yaitu pengecekan ada atau tidaknya sisi negatif pada jalur, mempunyai kompleksitas OE. Next. Contoh permasalahan dari algoritma Bellman-Ford yaitu bisa dilihat dari graf di samping. Tentukan lintasan terpendek dari titik 1 ke titik 4. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama tahap inisialisasi yaitu dengan melabeli titik awal atau titik asal yaitu titik 1 dengan 0 dan titik-titik lainnya dengan tidak terhingga D dalam kurung I 1,1 lebih kecil dari 0. Untuk masing-masing V anggota V main anggota himpunan S, maka D yaitu S dan V kurang dari tak terhingga. Yang kedua, tahap kedua yaitu tahap proses iterasi untuk masing-masing sisi yaitu 1 dan 2 anggota E, maka jika D12 lebih dari D12 plus W23, maka 12 diganti dengan D12 plus W23, akhirnya diperoleh D1,4 sama dengan 5 tambah 4 tambah 4 sama dengan 13. Lanjut. Berikut ini adalah daftar pusaka dari Sortesped yang kami buat. Lanjut. Terima kasih. Semoga materi yang kami berikan dapat memberikan wawasan dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.